miskin. Hanya pakaian yang melekat di tubuhnya. Pekerjaan nenek tua itu setiap hari hanya mencari kayu bakar untuk ditukarkannya dengan makanan. Di saat musim kemarau di hutan itu, nenek melihat banyak ikan gabus yang sedang menggelepar-gelepar tak berdaya. Tempat mereka kekeringan. Nenek membatin dalam hati, mungkin ini rezekiku untuk memakan daging ikan gabus yang sangat lezat. Sebagian lagi akan aku goreng, dan sebagian lagi akan aku jual untuk mendapatkan uang. Lalu nenek pun membungkuk sedikit untuk melihat ikan gabus itu menggelepar-gelepar. Lalu ikan gabus yang paling besar tiba-tiba berkata layaknya manusia. Ikan gabus itu berkata, "Ya Tuhan, berilah hamba hujan." Tak lama kemudian, hujan pun turun lebat. Nenek itu kebingungan, tetapi nenek itu langsung cepat-cepat untuk ke tempat meneduh. Di saat perjalanan pulang, nenek masih memikirkan tentang ikan gabus yang berkata tadi. Pas di perjalanan, nenek berpikir, apakah aku harus meminta seperti ikan gabus tadi yang sedang meminta hujan? Pikirnya. Sesampainya di rumah, nenek langsung memohon kepada Tuhan untuk memberikannya uang. Ia memohon sampai larut malam. Lah ternyata tetangganya mendengar nenek melakukan hal itu. Lalu tetangganya berkata, "Hei nenek tua, berhentilah kamu mengganggu orang tidur. Tuhan gak akan memberikan kamu uang. Mending kamu ke hutan untuk mencari kayu bakar, karena itulah rezekimu." Tetapi nenek tidak menghiraukan tentang kemarahan tetangganya. Nenek tidak menghiraukan kemarahan tetangganya. Nenek pun tetap memohon kepada Tuhan untuk memberikannya uang. Karena tetangganya kesal dengan kelakuan sang nenek, tetangganya mengambil sebuah karung dan mengisinya dengan pecahan kaca dan genting. Lalu tetangganya naik ke atas rumah nenek, lalu menjatuhkan karung itu tepat mengenai badan nenek. Nenek pun pingsan. Tetangganya tidak mempedulikan nenek yang pingsan. Setelah sadar, nenek pun langsung memeluk karung itu. Ternyata karung itu berisi uang emas dan perak. Nenek itu menjadi kaya raya, melebihi kekayaan sang tetangganya. Karena tetangganya iri dengki, tetangganya pun menyuruh pelayannya untuk menjatuhkan 2 karung yang berisi pecahan kaca dan genting tepat mengenai badannya di malam hari. Di malam hari, tetangganya melakukan hal yang sama seperti nenek. Tetangganya berkata, "Ya Tuhan, berilah hamba uang yang banyak." Lalu pelayannya menjatuhkan 2 karung yang berisi pecahan kaca dan genting tepat mengenai badan sang nenek. Tepat mengenai badan tetangganya. Tetangganya pun pingsan. Setelah sadar, tetangganya memeluk 2 karung itu dengan tangannya yang sudah terluka dan patah. Lalu ia membuka karung itu. Ia terkejut karena ternyata isinya masih pecahan kaca dan genting. Ia pun sangat sedih. Semua harta bendanya habis dijual karena untuk makan dan berobat. Tetapi masih ada nenek yang sudah menjadi kaya raya yang mau membantunya. Dengan belas kasihan, nenek membantunya. Sekian cerita dari saya, Naura dari SDN 028289. Terima kasih. Kaulah yang mendidik kami dari nol sampai mendapat cita-cita kami. Guru, terima kasih atas jasamu, Guru. Kami ingin menceritakan kisah bawang putih dan bawang merah. Di suatu hari ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah lanjutin, dia kalau lupa diingetin sama kamu. sangat malas dan bersifat tidak adil. Sementara bawang putih punya bersifat yang sangat baik. Terus lanjutin, Dan ceritakan aja apa yang kalian lihat tadi. ibu bawang merah sangatlah tidak menyukai
bawang putih. Setelah itu disuruh bersih-bersih rumah yang sangat menumpuk. Baru ibunya bawang merah menyuruh itu untuk menyuci di sungai di tengah-tengah berada. Baru bawang putih tidak sengaja menghanyutkan baju kain sang ibu dan menepi sungai. Dan dia menjumpai seorang nenek. Dia bertanya kepadanya, "Nek, apakah kamu melihat kainku?" Lalu dibilang nenek itu, "Ya, aku melihatnya. Tapi ada sedikit imbalan. Lanjut. Jika saya memberikan kainnya, kamu harus membantu saya bersihkan rumah." Setelah itu, bawang putih sebesar ini. Dan setelah itu, bawang putih ingin pulang, tapi ditahan oleh nenek. Dia memberikan suatu labu. Dia ada labu kecil dan labu besar. Setelah itu dia memilih labu yang kecil dan dia membawa pulangnya. Setelah itu dia dimarah oleh ibunya karena sudah telat pulang. Dan terus dia dimarahin oleh ibunya. Dan terus itu ibunya mengambil labunya dan terus membantingnya ke tanah. Dan tidak sengaja isinya perhiasan dan emas. Dari itu ibunya sangat senang dan bawang merah pun iri kepadanya dan mencari nenek itu. Setelah itu dia menemukan nenek-nenek yang duduk. Katanya, bawang merah, apakah kamu melihat kainku? Nanti saya itu, iya, aku lihatnya. Apakah kamu membantuku? Baru bawang merah membentak itu neneknya. Katanya, aku itu sedang mencari kain, bukan untuk membantu orang lain. Enak saja kamu ingin. Lalu dia meminta labu yang besar, lalu diberikan oleh nenek itu. Setelah itu dia pulang dan betapa senangnya ibunya dan dibanting oleh ibunya. Dan ibunya betapa kagetnya karena isinya ulat dan ibunya berminta maaf kepada bawang putih karena sudah bersifat iri dan serakah. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Mau dengar gak tentang buku cerita tentang Mumus dan Kesal dan judulnya Kesal? Mau gak dengerinnya? Kenapa Mumus kesal? Karena Mumus sering diikuti lebah. Mumu pun bersembunyi di bawah kursi. Lebah itu pun suka mengikuti Mumu. Lebah itu terus mendengung dan Mumu pun kesal. Mumu pun kemudian berlari bersembunyi di bawah meja makan. Lebah itu terus mengikuti Mumu dan berdengung di kupingnya. Mumu
di bawah